Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh perulangan atau looping di dalam pemrograman visual. Baik, langsung saja buka Microsoft Visual Basic atau Visual Studio, kemudian pilih New Project. Baik, selanjutnya untuk nama project saya akan ubah menjadi perulangan atau looping. Kita sudah enter saja atau klik tombol OK saja. Nah, maka di sini akan disediakan sebuah form. Nah, pada form ini ya, pertama sisipkan objek group box ya. Jadi sisipkan objek group box dalamnya. Nah, selanjutnya sisipkan objek text box. Objek text box. Oke. Saya perkecil saja text boxnya, kemudian sisipkan objek label. Oke. Dan text box yang pertama ini saya copy, saya pastekan saja ya, tempatkan di sini. Oke. Baik, selanjutnya kita sisipkan sebuah panel ya. Panel ya. Baik, di dalam panel ini sisipkan button. Klik button. Oke, kemudian kopikan button tersebut ya. Jadi sisipkan button sebanyak 4 buah button ya. Oke, di sini saya copy. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke group box kembali ya, atau sisipkan group box kembali ya. Nah, ini untuk hasil keluarannya. Oke. Nah, kemudian sisipkan kembali text box ya. Di sini saya copy saja text boxnya, saya pastekan di sini ya. Nah, ini agak lebar buat. Oke, saya copy, pastekan. Oke, saya pastekan kembali. Baik, jadi ada 4 buat text box kembali. Nah, selanjutnya sisipkan list box ya. Sisipkan list box. List box ya, bukan list view. Oke. Baik, saya copy list boxnya dan tempatkan sini ya. Baik, jadi ada 4 buah list box balik. Nah, selanjutnya di bagian akhir ya, sisipkan kembali panel ya. Ini untuk button ya. Ada 2 button, nanti saya copy button, pastekan di sini ya. Oke, ini ada 2 buah button di bagian akhir. Nah,
Selanjutnya ubah properties ya. Nah, properties yang perlu diubah ya. Pertama properti text ya. Jadi di group box 1 ya. Tentang properti teksnya yang perlu diubah. Group box 1 ini input nilai. Oke. Nah, selanjutnya label 1 ya. Sampai dengan maksudnya nilai mulai dari nilai berapa sampai dengan nilai berapa gitu ya. Kemudian button 1 ini dibuat for next. Nah, ini perulangan for next. Yang ini perulangan do until. Kemudian ini perulangan while and while. Dan ini perulangan do while. Oke. Ini kurang panjang. Saya perkecil. Ini panjangkan sedikit agar lengkap teksnya ya. Oke. Nah, selanjutnya group box 2 ini adalah output ya. Output ya, atau tampilan output juga boleh ya. Tampilan output. Oke. Kemudian ini text box ya, untuk di atas list boxnya ini sama ya, yaitu for next. Oke. Kemudian yang ini while and while and while. Nah, selanjutnya di sini do until dan do while ya. Oke. Baik, ini buat tengah saja teksnya ya, agar teksnya di tengah. Rata tengah. True, false, right. Text alignmentnya center ya. Text alignmentnya center, jadi di tengah. Nah, selanjutnya untuk ini ya, button 5 dan 6 ya, ini bersih. Saya untuk membersihkan isi ya, apakah isi text box di sini atau isi list boxnya nanti. Kemudian button terakhir adalah button keluar ya, atau button exit ya. Nah, untuk panelnya ya, dua panel ini ya, di tombol-tombol ya, border stylenya ya, cari properties border style ya, cari fix 3D ya, jadi bentuknya 3 dimensi nanti seperti ini. Oke. Nah, untuk form boleh diubah ya teksnya. Ini kan form 1 menjadi form perulangan ya, atau looping. Oke, dari sini perulangan atau looping. Nah, selanjutnya ya, pada text box 1 saya akan ubah ya name-nya ya, karena text box 1 ini yang menjadi acuan nanti. Untuk name-nya saya ubah menjadi txt angka 1 ya, txt angka 1. Kemudian ini txt angka 2 ya, angka kedua atau angka 2. Nah, baik, inilah desain untuk contoh program perulangan ya, dimana nanti hasil perulangan ya, ketika saya klik for next akan dimunculkan di list box 1.
ketika saya klik while and while akan dimunculkan di list box yang kedua. Oke. Baik, langsung saja ya saya akan sisipkan ya perintah ya di dalam perulangan ya dimulai dengan for next ya. Maka di sini saya double klik tombol for next. Nah, untuk perulangan ya menggunakan for next ya. Di sini buttonnya tadi tidak saya ubah namanya, maka di sini masih button 1 ya. Tidak apa-apa ya. Kalaupun ingin diubah juga tidak bermasalah ya. Jadi di sini untuk for next ya. Pertama ya, untuk perintahnya saya buat variabel, contohnya dim a as integer ya. Jadi kita buat variabel untuk menyimpan nilai ya, yaitu a, variabel a. Baik, kemudian for, masuk ke for a sama dengan val itu nilai ya, value dari txt angka 1 titik teks nilai angka 1 titik teks to ya, value txt angka 2 titik teks. Nah, kemudian ya di bawahnya kalau kita enter otomatis akan muncul next-nya ya. Nah, selanjutnya list box 1 titik item ya, titik items titik add sama dengan a. Oke. Nah, ini untuk struktur for ya. For kemudian a masukkan ya. Perulangannya itu mulai dari angka berapa sampai ke angka berapa ya. Maka list box 1 nanti akan menampilkan angka-angka tersebut ya, angka-angka perulangan tersebut, yaitu yang disimpan di dalam variabel a. Oke. Nah, selanjutnya ya, kembali ke desain ya. Saya menuju ke tombol while and while ya, yaitu perulangan while and while ya. Nah, untuk while and while ya, di sini contohnya dim b as integer ya. Jadi untuk nama variabelnya b yang saya buat. Nah, selanjutnya b sama dengan value dari txt angka 1 titik teks ya. Nah, b itu adalah nilai dari angka 1 ya, nilai angka pertama ya. Nah, selanjutnya while b lebih kecil sama dengan value dari txt angka 2 titik teks ya. Jadi jika nilai b itu masih lebih kecil atau sama dengan angka yang kedua ya, maka di sini list box 2 while and while kita lihat dulu. While and while itu ada pada list box yang keberapa? Yang kedua ya. Maka di sini list box 2 ya. List box 2 titik item ya, titik add ya. Nah, di sini b ya. Nah, selanjutnya b ya, tambah sama dengan 1, maksudnya adalah ditambah-tambah dengan 1 ya. Ini adalah simbol penambahan ya, penambahan otomatis dengan 1 ya. Ini sama, ini maksudnya b sama dengan b tambah 1 gitu ya. Oke, nah ini untuk struktur while ya. Baik, selanjutnya saya ke struktur do until ya. Saya double klik do until, maka bentuk strukturnya adalah untuk do until ya, dim c as integer juga ya. Jadi kita buat variabel juga ya, variabel c sekarang untuk yang do until. Kemudian c sama dengan value sama ya dari txt angka 1 titik teks ya. Nah, selanjutnya do ya, maka list box ya, 3 ya, do until ya
di desain kita lihat do until itu list box berapa? List box 3 ya. Maka di sini list box 3 titik item titik add, kemudian C ya. Kemudian C tambah sama dengan 1. Oke. Nah, ini adalah ya struktur perulangan untuk do until ya. Jadi log until ya, log ini masuk until ya. Kemudian D atau C kok D C sampai dengan C lebih besar dari berapa ya, misalnya sampai E lebih besar atau ya, lebih kecil sama dengan value txt angka 2 titik teks ya. Jadi sampai C itu sama dengan angka kedua ya, teks dari angka 2 atau nilai dari angka 2. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke do while ya. Do while yang terakhir, perulangan yang terakhir ya. Nah, untuk struktur do while dim d as integer, kemudian interaction integer. Oke. Nah, selanjutnya d sama dengan value dari sama ya, txt angka 1 titik teks. Kemudian do while oke. D lebih kecil sama dengan value dari txt angka 2 titik teks ya, maka list box do while list box yang keempat titik items titik add D ya. Kemudian D tambah sama dengan 1 oke. Nah, loop ya, bukan loop while ya, tapi loop saja. Kenapa? Karena pengujian while-nya itu di depan ya, berbeda dengan do until tadi ya. Until-nya itu ada di belakang ya. Kalau until-nya di depan juga loop-nya hanya loop saja seperti ini ya. Nah, baik, inilah bentuk-bentuk perulangan yang ada di dalam pemrograman visual ya, atau bagaimana struktur perulangan di dalam pemrograman visual. Maka dengan perulangan ini ya, untuk hasilnya jalankan saja atau eksekusi saja programnya untuk melihat hasilnya ya. Nah, di sini ya contohnya saya akan inputkan angka 1 sampai dengan 10 jadi perulangan 1 sampai dengan 10. Klik for next untuk perulangan for next, maka angkanya akan diurutkan 1 sampai dengan 10. Kemudian while and while ya sama ya, 1 sampai dengan 10. Kemudian do until ya. Nah, ini kenapa 1 ya. Kemudian do while ya. Nah, do while ini benar. Kemudian do until ini kenapa 1 ya. Baik, jadi do until ini masih salah ya. Bentuk perulangannya. Baik, saya akan cek do until ini ya, do until berarti ini sampai dengan ini bukan file, sampai dengan sama dengan ya. Jadi diulang sampai ini lebih besar dari ya, akan berhenti jika nilai C lebih besar dari angka. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini simbolnya bukan lebih kecil sama dengan ya, tapi lebih besar kan until ya, sampai ketika nilai C lebih
besar dari nilai angka 2 itu akan dihentikan ya. Maka di sini jalankan kembali ya. Jadi yang diubah itu tandanya ya. Misalnya tadi 1 sampai dengan 10, klik for next ya. Kemudian while do until ya, nilainya akan sama nanti, do while ya. Nah, jadi yang salah tadi adalah tanda simbol relasinya ya. Jadi ini tadi bukan lebih kecil sama dengan ya, tapi tandanya lebih besar. Maksudnya until itu akan dihentikan sampai jika nilai C itu ya lebih besar dari angka keduanya ya. Karena tadi batasnya adalah sampai dengan 10. Jika sudah lebih besar dari 10, maka akan dihentikan perulangannya. Seperti itu maksudnya ya. Nah, baik, selanjutnya untuk tombol bersih ya. Nah, tombol bersih ini hanya untuk membersihkan text box dan juga list boxnya ya. Jadi double klik tombol bersih ya. Nah, untuk membersihkannya ya, txt angka 1 titik clear boleh. Kemudian txt angka 2 titik clear. Nah, selanjutnya list box 1 titik items titik clear. Oke, sama ya, list box 2 ya, titik items titik clear. Kemudian list box 3 list box 3 titik items titik clear. Untuk membersihkan list box ya, list box 4 titik items titik clear ya. Nah, selanjutnya txt angka 1 titik fokus itu penempatan kursor ya. Nah, baik, selanjutnya untuk tombol keluar ya, ini bisa end bisa close ya, boleh end atau close ya. Jika hanya satu form maka end juga bisa ya. End itu mengakhiri sekaligus menutup ya eksekusi program ya. Tapi kalau close hanya menutup saja ya, menutup form yang aktif ya. Ya bisa juga sih, jika formnya masih satu maka close juga bisa ya. Tapi di sini saya gunakan perintah end. Nah, maka nantinya ya, misalnya, nah, apakah bisa lebih dari 10 ya? Tadi kan 1 sampai dengan 10 kalau dijalankan ya bisa ya. Misalnya 1 sampai dengan 30 contohnya ya, atau 25. Oke. Maka klik for next. Nah, maka ini akan muncul scrollnya sampai dengan 25 ya. And while juga seperti itu ya, sampai dengan 25 nanti ya. Do until juga sama ya, sampai dengan 25 ya. Do while juga akan sama sampai dengan 25 ya. Jadi sampai berapapun angka yang kita cantumkan di sini ya. Kemudian klik bersih untuk membersihkan ya, isi teks list view dan isi text boxnya. Oke. Dan juga keluar untuk menutup programnya. Oke. Nah, baik, inilah contoh penerapan atau implementasi dari penggunaan looping ataupun perulangan di dalam Visual Basic atau Visual Studio. Nah, baik, untuk pembahasan tentang looping saya cukupkan dengan contoh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.